aspirasi, di mana proses peradilan terhadap Habib Rizik Syihab itu kami menilai adanya bentuk diskriminasi dari para penegak hukum. Dalam hal ini ya tentunya para penegak hukum yang sedang menangani proses hukum atau proses peradilan, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ada beberapa hal yang menjadi sebuah catatan, yaitu diantaranya adalah adanya sebuah penafsiran hukum yang berbeda, di mana penafsiran hukum yang berbeda itu dijadikan sebuah dasar hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk tidak menghadirkan Habib Rizik Syihab di dalam persidangan, melainkan dilakukan dengan cara sidang online. Memang betul bahwa ketentuan daripada adanya sidang online itu ada surat edaran daripada Mahkamah Agung. Betul, ada itu. Tapi tentunya juga itu haruslah atas dasar sebuah persetujuan daripada terdakwa. Terdakwa ini menyatakan sikap ingin hadir, pengacara menyatakan sikap ingin hadir. Sementara sudah jelas di dalam undang-undang bahwa di dalam persidangan itu harus dihadiri terdakwa. Kedudukan undang-undang dengan surat edaran Mahkamah Agung tentu lebih tinggi undang-undang, sehingga asas hukum itu harus dipakai, bahwa peraturan di bawahnya ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami pun tadi menyampaikan ya, bahwasannya hukum yang berlaku di negara kita itu tidak hanya hukum positif, tidak hanya hukum yang ada di negara kita yang seperti hanya penegak hukum selalu laksanakan, namun juga kita perlu menjunjung tinggi hukum agama dan hukum adat. Sehingga kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Kuningan ini untuk menyampaikan kepada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung bahwasanya tolong jaksa yang bekerja atau yang menjalankan tugasnya di wilayah hukum pengadilan atau di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk bersikap sopan, untuk bersikap santun dan beretika terhadap tokoh umat, terhadap seorang ulama besar, Habib Rizik Syihab, sehingga nanti masyarakat itu tidak begitu terprovokasi, ya. Kalau misalkan sikap-sikap seperti itu dibiarkan oleh oknum jaksa, saya klarifikasi ya, oleh oknum jaksa itu kita biarkan, itu akan memunculkan kemarahan-kemarahan yang luar biasa. Ada satu poin sebetulnya di sini yang perlu saya sampaikan. Ketika majelis hakim menyampaikan bahwa alasan tidak bisa dilakukannya sidang offline atau sidang bertatap muka langsung, melainkan dengan sidang online atau sidang virtual, adalah karena untuk menjaga kerumunan massa, ya, di masa wabah COVID-19 ini. Faktanya sekarang, kalaulah majelis hakim tetap mempertahankan dengan cara sidang online, sementara kita sama-sama tahu di beberapa wilayah, di beberapa daerah sudah terjadi kerumunan massa yang luar biasa, maka itu adalah hal yang sangat tidak logis dan sangat tidak masuk di akal, ya. Melainkan bahwa itu adalah atas dasar adanya sebuah kepentingan yang kemudian mengesampingkan daripada hak-hak terdakwa, dalam hal ini imam besar kita Habib Rizik Syihab sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Itu kan. Lalu langkah hukum apa yang akan dilakukan? Kami pada kesempatan ini ya tentunya juga akan terus menuntut hak-hak daripada terdakwa. Tadi kami sampaikan bahwasanya ketika terjadi multi tafsir dalam sebuah ketentuan atau dalam sebuah peraturan, itu hal yang wajar. Namanya juga hukum ciptaan manusia. Namun multi tafsir itu akan wajar apabila warnanya abu-abu. Abu-abu dibikin hitam, abu-abu dibikin putih. Akan menjadi sebuah hal yang wajar, ya. Akan selalu terjadi. Tapi apabila sudah terang benderang ini warnanya putih dibuat menjadi hitam, itu nampak sekali terjadi kesenjangan dan ada apa di balik itu semua. Itu sangat tidak mencerminkan rasa keadilan pada kita semua. Sehingga kami akan selalu mengawal persoalan ini. Mungkin besok atau lusa atau minggu depan kita akan datang ke Pengadilan Negeri Kuningan untuk menyampaikan aspirasi ini. Itu kan suara keadilan dari daerah. Gimana? Tuntutan pasal itu salah satunya kan untuk pembebasan Habib Rizik, ya, Pak? Ya, ini ya. Mohon maaf, perlu saya sampaikan ya. Kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan, gitu kan ya. Sebagai warga negara hukum yang baik, kita harus taat kepada aturan hukum yang berlaku. Terlepas daripada nanti faktanya di persidangan seperti apa, dinyatakan bersalah atau tidak, itu bukan kapasitas dan kewenangan kita untuk menilai. Namun, bagaimana mungkin keadilan itu akan ada kepada Habib Rizik Syihab, ya, apabila dari awal saja sudah seperti ini proses hukumnya, sehingga kalaupun saya sampaikan ya, kalaupun ya betul ternyata di dalam keputusannya nanti, di dalam proses hukumnya nanti itu adalah sesuai dengan fakta di persidangan, dilakukan dengan cara objektif oleh para penegak hukum,
Tapi ketika berawal dari sebuah proses hukum yang seperti ini, yang tidak mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat, maka ini akan menjadi sebuah persoalan tentunya. Ada konspirasi kayaknya. Patut diduga seperti itu ya. Mungkin patut diduga ini adalah sebuah pesanan. Ya. Ada pesanan. Gimana? Kebetulan saya sebagai juru bicara daripada Forum Masyarakat Peduli Keadilan Kabupaten Kuningan. Yang datang ke sini siapa aja kan? Banyak ya. Gabungan dari beberapa ormas LSM yang memang ada kepedulian ya. Walaupun ini sebetulnya kami membatasi untuk hadir di sini, dan tetap kita pun akan menjaga daripada protokol kesehatan dan sebagainya sebagai bentuk menghargai daripada ketentuan hukum yang ada atau peraturan yang ada. Namun tidak menutup kemungkinan besok atau lusa ya, kami akan datang lagi ke Pengadilan Negeri Kuningan, atau mungkin ke DPRD, atau mungkin ke pemerintah daerah, karena di sini pemerintah wajib hadir. Pada saat ini koordinatornya adalah Pak Toto Surito ya, Pak Toto, dan kebetulan saya dimandatkan untuk menjadi juru bicara dalam persoalan hukum ini. Nama lengkap saya Dadan Somantri Indra Santana. Cukup ya?